Sore kemudian bisa dijelaskan apa yang terjadi di Tolikara dan bagaimana kondisi para korban? Baik, terima kasih. Selamat sore, saya ucapkan kepada teman-teman media dan pemirsa yang ada di rumah. Update kejadian yang terjadi pada tanggal 2 Agustus 2026, kurang lebih tadi malam sekitar pukul 23.30 di Kabupaten Tolikara, di sekitar kawasan Kalikabur, distrik Kanggime, Papua Pegunungan. Ya, jadi berdasarkan informasi dari hasil penyelidikan awal, telah terjadi penembakan dan penganiayaan berat terhadap para pekerja proyek di lokasi tersebut. Ya. Jadi berdasarkan pendataan sementara, ada 5 orang dinyatakan meninggal dunia yang diakibatkan oleh luka tembak dan luka penganiayaan yang ada di sekujur tubuhnya, dan ke-5 orang lainnya berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Dapat kami sampaikan di sini, 4 korban meninggal dunia masing-masing berinisial AS, EA, dan B yang telah berhasil dievakuasi ke RSUD Mulia, dan ACR yang telah berhasil dievakuasi ke RSUD Karubawa, Kabupaten Tolikara. Sementara 1 korban meninggal dunia lainnya merupakan masyarakat asli Papua yang hingga saat ini masih dalam proses identifikasi. Lalu 5 korban yang berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat, yaitu masing-masing berinisial WR, SS, HM, SU, dan JJM. Para korban telah mendapatkan penanganan medis dan dirujuk ke RSUD Mulia untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Benar. Ya, Siapa yang diduga melakukan penembakan tersebut? Apakah kepolisian sudah memastikan keterlibatan KKB? Benar. baik. Informasi awal yang diperoleh petugas di lapangan menyebutkan bahwa aksi tersebut baru diduga dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata Kodap 10 Tolikara pimpinan Rambo Botak. Berdasarkan hasil penyelidikan awal, terdapat informasi keberadaan kelompok tersebut di sekitar wilayah kejadian. Ya, namun perlu kami tegaskan bahwasannya informasi tersebut masih merupakan dugaan awal dan belum menjadi kesimpulan akhir dari para penyidik, hingga seluruh informasi terus diverifikasi dan didalami berdasarkan barang bukti, keterangan para saksi, serta hasil penyelidikan di lapangan. Kami tidak mau mendahului hasil penyelidikan. Identitas dan pihak yang bertanggung jawab akan disampaikan setelah didukung oleh hasil penyelidikan dan alat bukti yang memadai. Kemudian bagaimana respon petugas dan sejauh mana proses penyelidikan saat ini? Baik, uh, setelah menerima informasi kejadian, personil Polsek Ilu yang dipimpin oleh Kapolsek Ilu, yaitu Ibtu Rajab Elias SH, bersama Polres Tolikara dan Satgas Kepolisian yang tergabung dalam Operasi Damai Karten 2026 segera menuju lokasi untuk melakukan evakuasi dan penanganan terhadap para korban. Jadi proses evakuasi ini dilakukan secara bertahap hingga hari Senin tanggal 3 Agustus 2026 dini hari, lebih tadi malam, dengan tetap mengutamakan keselamatan korban dan personil yang melakukan evakuasi. Dalam proses evakuasi juga tidak berlangsung mudah ya, karena personil menghadapi gangguan tembakan dari orang yang tidak dikenal ya. Jadi pelaku ini belum bisa kita identifikasi karena memang situasi pada saat terjadi gangguan tembakan tersebut gelap gulita, tidak ada penerangan lampu sama sekali, sehingga kita lebih mengutamakan keselamatan dari petugas melakukan evakuasi dan evakuasi dapat berjalan dengan lancar. Ya, jadi saat ini penyidik masih terus mengumpulkan dan memeriksa barang bukti, meminta keterangan para saksi, serta mendalami berbagai informasi yang untuk mengidentifikasi pelaku, mengungkap motif, modus, dan memastikan pihak yang bertanggung jawab. Terkait pasal yang dipersangkakan, hal tersebut akan ditentukan berdasarkan hasil penyelidikan, alat bukti, dan konstruksi hukum perkara. Kami tidak akan mendahului proses penyidikan yang masih berjalan.
Terakhir kemudian, Ya. apa komitmen kepolisian dan apa himbauan kepada masyarakat setelah kejadian ini? Komitmen kami jelas. Satgas Kepolisian tergabung dalam Operasi Damai Kartens 2026 akan terus melakukan proses penyidikan hingga mendapatkan identifikasi dari para pelaku. Lalu kita akan memburu dan mengejarnya, kita tangkap, kita proses hukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Dan kami berharap warga masyarakat tidak mudah terprovokasi dengan berita-berita yang belum terverifikasi. Jika ada informasi, tolong disampaikan kepada kita agar segera bisa kita tindak lanjuti. Keselamatan masyarakat, perlindungan terhadap korban, penegakan hukum, serta pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat di Papua Pegunungan tetap menjadi prioritas utama kita. Terima kasih. Terima kasih, Komandan.